Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Anamit yang masih isi koma dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Oke, kali ini kita sudah masuk ke materi induksi matematika 1, yaitu materi untuk kelas 11. Ini merupakan materi di bab pertama, di KD pertama, yaitu di semester pertama di masa pandemi ini. Jangan lupa tetap terapkan prokesnya, tetap menggunakan masker, jangan berpergian kemana-mana, batasi mobilitas, dan tetap semangat. Oke, langsung saja kita belajar. Kita masuk ke induksi matematika yang pertama. Di sini saya menjelaskan tentang materi induksi matematika, tapi penjelasannya itu melalui bentuk soalnya saja. Jadi tidak bentuk teoremanya. Jadi kalau misalkan secara teorema pun kalau dijelaskan nanti agak kurang paham. Nah, agar lebih memahaminya, pada dasarnya kita melihat bentuk soalnya saja. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, lihat di soal yang pertama. Dengan induksi matematika, buktikanlah bahwa 7 pangkat 2n ditambah dengan 1 plus 1, nah, habis dibagi dengan 8 untuk n bilangan asli. Nah, di sini ada batasannya. Si pembuat soal memberi batasan yaitu n bilangan asli. Nah, kalau n bilangan asli tentu kita harus tahu apa itu bilangan asli. Nah, bilangan asli merupakan yang anggotanya dimulai dari dengan 1, 2, 3, jadi positif, kemudian sampai dengan tak berhingga. Karena di sini diberi batasannya adalah bilangan asli, jadi kita bisa memungkinkan cari bilangan yang lebih kecil. Nah, jadi pembuktian yang pertama yaitu cara satunya adalah substitusi n sama dengan 1. Apakah benar? Nah, kita cek. 7 pangkat 2n, nah, ditambah dengan 1, berarti kita substitusikan n-nya adalah 1, ditambah dengan 1, kemudian ditambah 1, apakah hasilnya adalah 8x. Nah, kita misalkan 8x itu adalah 8 kalinya, atau ini merupakan dibagi 8, bisa gitu kalimatnya. Ya, kita cek, maka ini adalah 7 pangkat 2 ya, ditambah dengan 1 jadi 7 pangkat 3, ditambah dengan 1, apakah merupakan kelipatan 8? Nah, 7 pangkat 3 itu artinya 7 kali 7 kali 7, 49 kali 7 berarti 343, ditambah dengan 1 sama dengan 8x, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 344. Nah, 344 itu merupakan kelipatan 8 ya, jadi benar. Nah, kalau dicek 344 dibagi dengan 8, maka hasilnya 43 ya. Nah, 43. Oke, jadi pernyataan yang pertama benar. Kemudian kita buat pernyataan sebuah hipotesa yang dianggap benar. Jadi n sama dengan k, ini sebuah hipotesa yang dianggap benar, maka berubah menjadi 7 pangkat 2k ditambah dengan 1 plus 1 sama dengan 8x. Nah, ini sebuah hipotesa atau hipotesis lah, hipotesis sama saja ya. Hipotesa. Jadi ini pernyataan yang dianggap benar. Nah, ini sudah langkah kedua. Kemudian langkah ketiga adalah membuat n sama dengan k plus 1. Jadi langkahnya 3 ya. 1, 2, 3. Nah, untuk yang langkah pertama sesuai dengan batasan soalnya. Batasan soalnya bilangannya berapa? Kalau ini kan n bilangan asli, maka dimulai dari dengan 1. Oke. Kemudian n sama dengan k plus 1. Nah, ini. Nanti kalau ketika kita substitusikan bentuk ini, maka kita paksakan bentuknya ke n sama dengan k. Nah, jadi kita seperti memaksakan diri untuk ke sana. Oke. Kita lihat ini berubah menjadi 7 pangkat 2 n ya, n-nya dirubah jadi k plus 1. Nah, ini n-nya ditambah dengan 1 plus 1, apakah kelipatan 8? Nah, ini. Jadi ini yang dimaksud tadi, yang diinformasikan saya. Oke, ini kalau dikalikan dengan pelangi jadi 2k, ini jadi 2. Oke, berarti jadi 7 pangkat 2k plus 2 plus 1. Nah, ini ditambah 1. Ini eksponen ya, atau pangkat. Dan ini bilangan biasa, 8x. Oke. Kalau kita tulis jadinya 7 pangkat. Sebenarnya kalau
nggak harus 2 tambah 1 nanti jadi 3. Jadi ini bisa saja kita bawa ke bentuk 7 pangkat 2K plus 1. Nah, ini nanti ditambah dengan 2. Jadi kita tukar tempat. Nah, apa sih maksudnya kok ditukar tempat? Nah, ini tujuannya. Oke. Kita lihat kenapa demikian. Nah, ini kan 7 pangkat 2K plus 1. Ini mirip dengan bentuk seperti ini. Nah, ini tujuannya. Berarti saya buat seperti itu. Lalu bentuk yang plus 2-nya bagaimana? Nah, ini yang selalu kita buat permisalan. Misalkan dalam bentuk perpangkatan atau eksponen. Nah, ini di SMP sudah pernah, ini di kelas 9. Misalkan A pangkat B ditambah dengan C, itu kalau kita terjemahkan, itu artinya adalah A pangkat B dikali dengan A pangkat C. Nah, ini kalau kita kali jadinya bentuk penjumlahan. Jadi kalau kita balik bentuknya seperti ini ya. Jadi yang ini kita jadi 1. Nah, ini yang bentuk ini kita jadikan 1. Maka jadinya adalah 7 pangkat 2K ditambah 1 dikali dengan bagian yang belakang, yaitu 7 pangkat 2 plus 1 sama dengan 8X. Oke, maka ini jadinya adalah 7 pangkat 2K plus 1 dikali dengan 49 ditambah dengan 1 sama dengan 8X. Nah, ini nggak boleh ya, nggak boleh kalian langsung jumlahkan 49 tambah 1. Nah, itu jadi 50, nggak boleh. Kalau seperti itu tidak dibenarkan. Maka, ingat ya, ini perkalian, karena perkalian lebih dominan, lebih dahulu. Ya, oke. Jadi, kita harus ubah bentuknya menjadi 7 pangkat 2K plus 1 dikali dengan 49. Nah, ini 49-nya. Kemudian 1. Nah, 1 itu kalau dalam apa hubungannya dengan 49? Nah, 49 dikurang 48. Nah, ini kan hasilnya 1. Ini merupakan perubahan hasil dari angka 1, gitu ya. Sama dengan 8X. Nah, tujuannya apa? Maksud tujuannya agar ini nanti bisa difaktorkan. Nah, kenapa bisa difaktorkan? Karena sama-sama memiliki angka 49, itu alasannya. Oke ya. Jadi ini bisa kita faktorkan, sama-sama punya angka 49. Nah, ini. Berarti 49 buka kurung. Nah, 7 pangkat 2K plus 1. Nah, gitu ya. Ditambah 1. Karena ini kan 49 dibagi 49 ya 1. Ini kan 7 pangkat 2K plus 1 dikali 49 dibagi 49 ya tinggal 7 pangkat 2K plus 1. Itu maksudnya. Dikurang dengan 48 sama dengan 8X. Kita cek. Berdasarkan hipotesa atau hipotesis yang kita punya, 7 pangkat 2K plus 1 ditambah dengan 1 merupakan kelipatan 8X. Jadi ini merupakan kelipatan 8 ya. Nah, ini yang ini kelipatan 8. Jadi ini kelipatan 8X. Nah, ini 88 juga kelipatan 8X tentunya kan. 88 itu ada 8 kali 6. Nah, berarti dengan demikian, berdasarkan hipotesa yang tadi kita buat, kemudian dibuktikan dengan N sama dengan K plus 1, maka pernyataan ini benar. Sehingga dengan demikian, disuruh membuktikan bahwa 7 pangkat 2N plus 1 plus 1 lagi habis dibagi 8. Jawabannya benar, habis dibagi 8. Oke, kemudian kita cek ke soal kedua. Di soal kedua, dengan induksi matematika, buktikan bahwa 3 pangkat 4N dikurang 1 habis dibagi dengan 80. Untuk N bilangan asli, nah, diberi batasan N bilangan asli kembali, maka kita sudah tahu bahwa bilangan asli dimulai dari 1. Oke, nah ini kalau kalian mau nyoba dengan angka yang lain silahkan. Tapi kalau saya menyarankan angkanya yang jauh lebih rendah lah, jauh lebih kecil atau paling kecil atau minimal. Atau nilai minimum, nah gitu ya. Jadi saya memasukkan angka 1 saja. Karena batasannya 1. Tapi kalau misalkan si pembuat soal memberikan bentuk N lebih besar sama dengan 2, ya berarti kalian harus minimalnya 2 menggunakannya. Kalau lebih besar dari 2, ya berarti minimalnya 3. Nah, seperti itu. Oke. Kita substitusikan, maka ini jadinya 3 pangkat 4 dikali 1 dikurang 1, apakah habis dibagi dengan 80? Nah, ini nggak selalu X ya. Nah, bisa saja 80A, 80P, C, D, terserah ya. Tidak
monoton lah bentuknya. Jadi ini 4 kali 1 kan 4, berarti 3 pangkat 4, berarti 3 pangkat 4 dikurang 1, apakah kelipatan 80? Nah, kita tahu ya 3 pangkat 4 itu adalah 9 kali 9, berarti 81 dikurang 1. Oke, berarti jelas ya, 80 ya, 81 dikurang 1. Dan 80 itu merupakan kelipatan 80, benar ya? 80 dikali dengan 1, oke? Untuk pernyataan yang pertama atau langkah pertama benar, kemudian kita buat hipotesanya kalau N sama dengan K. Nah, ini berarti jadinya 3 pangkat 4 kali K, N dirubah jadi K ya, dikurang 1 sama dengan 80X. Dan ini merupakan hipotesis atau hipotesa sama saja. Dan ini merupakan pernyataan yang dianggap benar. Kemudian kita cek dengan bentuk yang terakhir, N sama dengan K plus 1. Kita rubah menjadi 3 pangkat 4 dalam kurung K plus 1. Kemudian dikurang 1. Nah, bukan dikurang 1 yang bukan bagian pangkatnya ya. Nah, bagian bawahnya. Nah, gini seperti ini. Oke. Seperti langkah yang dilakukan di soal nomor 1, maka ini jadinya nanti ketika saya kalikan dengan kali pelangi. Oke, maaf ada tukang bakso lewat. 3 pangkat 4K ditambah dengan 4 ya, dikurang 1 sama dengan 80X. Oke, jadinya ini adalah 3 pangkat 4K dikali dengan 3 pangkat 4 tentunya ya, seperti tadi di nomor 1 sudah saya jelaskan, dikurang 1 sama dengan 80X. Nah, ini nggak boleh main kurangi, berarti kita sederhanakan dulu. Nah, ini jadinya 81 dikurang 1 sama dengan 80. Oke. Oke, sebentar. Batuk. Nah, ini ada 81 dikurang 1. Ini tidak bisa kalian kurangi langsung ya. Jadi, ini harus kita rubah. Nah, ini nggak boleh dikurangi langsung, maka ini adalah 3 pangkat 4K dikali dengan 81 merupakan 1 itu apa hubungannya dengan 81? Berarti kan berapa? 81 ditambah 80 ya. Nah, oke. 81 ditambah 80 ini kan minus ya. Berarti ini adalah min 1. Oke, dengan demikian ini kita bisa faktorkan. Nah, ini kita bisa faktorkan sama-sama punya 81. Maka jadinya adalah 81 buka kurung 3 pangkat 4K dikurang 1 ditambah dengan 80. Apakah kelipatan 80? Nah, ini kita cek di sana apakah kelipatan 80. Jelas ya, ini sesuai dengan hipotesa 3 pangkat 4K dikurang 1 sesuai dengan hipotesa. Dan ini 80 merupakan kelipatan 80 dan ini berarti pernyataan benar. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, kalau misalkan kecepatan nanti kalian bisa ulang videonya. Nah, di review saja ya. Jadi ketika kalian sudah save, tinggal di review ulang. Nah, repeat again. Oke, yang nomor 3, dengan induksi matematika, buktikanlah bahwa 11 pangkat N dikurang 6 itu habis dibagi dengan 5. Penulisannya sama lagi. Kita mulai dengan langkah pertama, karena ini bilangan asli, berarti masih dimulai dengan N sama dengan 1. Maka bisa masukin 11 pangkat 1 dikurang 6, apakah kelipatan 5? Nah, gitu ya. Jelas ya, 11 pangkat 1 ya 11. 11 dikurang 6 ya 5. Berarti 5 adalah kelipatan 5 dan ini benar ya. Kemudian yang kedua kita buat hipotesanya N sama dengan K sehingga 11 pangkat K dikurang 6 itu merupakan kelipatan 5 dan ini adalah hipotesanya. Oke, kemudian kita buat yang langkah ketiganya yang N sama dengan K plus 1. Nah, ini. Jadi ini kita cari tahu dengan di sini. Kita ganti warnanya agar lebih menarik. Nah, oke. Yang pertama adalah 11. Ingat N-nya dirubah menjadi K plus 1. Berarti K plus 1 saja dikurang 6. Apakah ini kelipatan 5? Oke, kita cek.
perlu kalian pahami, seperti soal-soal sebelumnya di nomor 1 dan nomor 2, maka ini akan menjadi 11 pangkat K dikali dengan 11 pangkat 1, karena ini 1 ya, dikurang dengan 6 sama dengan 5X. Berarti ini adalah 11K dikurang 11 ya, dikali dengan 11 dikurang 6, karena 11 pangkat 1 ya 11. Apakah kelipatan 5? Kita cek. 11 pangkat K dikali dengan 11. Nah, ini 6. Ini nggak bisa di 11 dikurang 6 langsung 5. Nggak boleh. Ini kan bentuk perkalian. Maka 6 itu, di sini min 6 ya. Min 6 itu adalah min 11 ditambah dengan 5. Nah, min 11 tambah dengan 5 kan min 6. Sama dengan 5X. Nah, ini pintar-pintar kalian lah. Itu disinilah letak nanti kalian kreativitasnya atau berpikir kritisnya diasah ya. Berarti di sini sama-sama memiliki kelipatan 11. Nah, ini 11. Bukan 11 yang ini ya, tapi 11 yang ini ya. Berarti ini sama-sama memiliki kelipatan 11. Begitu kita faktorkan, berarti 11 pangkat K dikurang 1. Nah, ini karena 11 dibagi dengan 11, 1. Ditambah dengan 5. Apakah dengan kelipatan 5? Nah, kita cek. Sesuai dengan hipotesa, 11 pangkat K dikurang 1. Nah, dikurang 1. Ini dikurang 6 ya. Oke. 11 pangkat K dikurang, loh kok dikurang 6? Dikurang 6 ini dikurang 6 min 11. Oke, ada kesalahan hitung kah? Kita cek. 11 kurang 6, ini 11, betul. Min 11 tambah 5, min 6, betul. Plus 5, tapi ini 11K dikurang 1. Sementara ini mintanya 6. Oke, berarti kita cek. Sebentar. Kita cek sebentar. Oke, kita lanjutkan. Kenapa videonya hilang? Mana ini? Oke, kenapa langsung ke nomor 9? Oke, habis. Kita lihat di nomor 3. Nomor 3. Oke, kita ulang nomor 3. Ternyata tulisannya kehapus. Oke, lanjut nomor 3, yaitu kita mulai lagi dengan N sama dengan 1, maka 11 pangkat 1 dikurang 6, apakah kelipatan 5? Nah, ini berarti kan 11 dikurang 6 sama dengan 5X. Nah, ini 5 sama dengan 5X, benar ya? Kemudian kalau kita buat hipotesa N sama dengan K, sehingga 11 pangkat K dikurang 6 sama dengan 5X. Nah, ini sebuah hipotesa yang benar. Hipotesa yang dianggap benar. Kemudian kita substitusikan N sama dengan K plus 1 seperti tadi. Maka ini menjadi 11 pangkat K plus 1 dikurang 6. Nah, ini sama dengan 5X. Ini ya. Sebelumnya tadi di sini saya tuliskan adalah 11 pangkat K dikali dengan 11 dikurang dengan 6 sama dengan 5X. Seperti tadi ini tidak boleh langsung dikurangkan. Sementara saya menuliskan 11 pangkat K dikali dengan 11 dikurang min 11 ditambah dengan 5 sama dengan 5X. Nah, ini. Tapi kalau kita faktorkan, nanti jadinya 11 pangkat K. Di sini 11. Kemudian dikurang 1 ditambah dengan 5. Nah, ini mungkin kelipatan 5 yang ini. Nah, nanti kalau itu sepintas kalian bentuknya seperti ini ya. Tapi di sini ini tidak sesuai dengan bentuk yang ini. Nah, N sama dengan K. Jadi tidak sesuai dengan hipotesa. Nah, tidak sesuai dengan hipotesa, maka ini salah. Nah, gitu ya. Maka kalau demikian salah, nah ini salah, maka ini salah caranya kita. Jadi kita ganti bentuknya. Nah, ini di sini 11K dikali dengan 11. Nah, ini kan 6. 6 itu adalah gimana ya? Kita cek berarti min 66. Nah, ditambah dengan 60 kan juga 6 kan? Nah, kayak min 66 tambah 60 ya 6. Apakah harus menggunakan angka ini? Ya harus. Tapi kalau misalkan
11 dikurang min 11 tambah 5 tadi juga hasilnya 6. Iya, memang hasilnya 6, tapi tidak memberikan bentuk hasil yang seperti yang kita minta tadi. Nah, gitu. Nah, sehingga kalau itu kita cari tahu bentuk yang mana lagi. Nah, ini ya. Jadi kalau ini kita faktorkan, kalau 66 itu kan kita tahu bahwa 11 dikali dengan 6. Nah, ini nanti ini berarti ini sama-sama punya angka 11, berarti 11K. Nah, kalau ini kan dibagi dengan 11, berarti tinggal 11 pangkat K. Kalau ini kan 66 dibagi dengan 11, berarti kan 6. Nah, ini yang saya maksud. Ditambah dengan 60. Apakah nanti ini kelipatan dengan 5? Nah, gini ya. Jadi beda. Kalau ini ternyata hasilnya 11 pangkat K dikurang 1. Tidak sesuai dengan hipotesa. Nah, ini kalau ini. Jadi kalau nanti dibawa ke arah seperti ini tentu salah ya. Kemudian kalau ini 11 pangkat K dikurang 6. Nah, ini tetap benar sesuai dengan hipotesa. Dan ini merupakan kelipatan dari 5. Jadi ini kelipatan 5X. Atau 5 aja lah, kelipatan 5. Jadi habis dibagi 5. Dan 60 juga tentu habis dibagi 5 ya. Nah, tentu 60 sudah barang tentu habis dibagi 5. Jadi dengan demikian 11 pangkat N dikurang 6 merupakan kelipatan 5 atau habis dibagi 5. Nah, dengan N bilangan asli. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kita bikin soal sampai dengan 5 pembahasan soalnya. Nanti untuk 5 soal berikutnya kita lanjut ke video berikutnya ya. Jadi biar durasinya nggak panjang dan tidak membosankan. Nomor 4. Buktikan bahwa 3 pangkat 2N ditambah dengan 2 pangkat 2N plus 2 habis dibagi dengan 5. Jadi langkah yang pertama seperti tadi. Karena ini N adalah bilangan asli, maka dimulai dari dengan 1. Maka kita cek N sama dengan 1. Jadi 3 pangkat 2 kali 1 ditambah 2 pangkat 2 kali 1 ditambah dengan 2. Apakah nanti dia kelipatan 5? Nah, ini ya. Ini kan jelas 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 kan 9 ya. Ditambah 2 kali 1, 2. Tambah 2, berarti 4. Maka 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 itu adalah 16. Nah, 16 sama dengan 5 pangkat X. Nah, 9 ditambah 16, 25. Nah, ini 25 benar ya. Kelipatan dari 5. Jadi, pernyataan yang pertama benar. Kemudian kita buat hipotesanya. N sama dengan K. Nah, N sama dengan K. Berarti jadinya 3 pangkat 2K ditambah dengan 2 pangkat 2K ditambah dengan 2. Nah, ini apakah nanti habis dibagi dengan 5? Nah, ini adalah sebuah hipotesa yang dianggap benar. Hipotesanya jadi dianggap benar ya. Jadi ini sudah pasti benar. Kemudian kita cek. Langkah terakhirnya yaitu N sama dengan K plus 1. Nah, ini kita cek. Kita gunakan warna berbeda. Nah, berarti ini nanti jadinya adalah 3 pangkat 2 dalam kurung K plus 1 ya. Kurung tutup ditambah 2 pangkat dalam kurung 2 K plus 1 ditambah dengan 2. Apakah ini kelipatan 5? Nah, ini harus cek. Berarti kalau kita hitung jadinya adalah 3 pangkat 2K ditambah dengan 2 ya. Karena ini kan 2K, ini 2. Ditambah dengan 2 pangkat 2K ditambah dengan 4 ya. Karena 2 kali 1, 2 tambah 2. Nah, ini apakah kelipatan 5X? Nah, kita cek. Seperti informasi yang sebelumnya di soal 1, 2, 3. Maka ini jadi 3 pangkat 2K dikali dengan 3 pangkat 2. Nah, kemudian ini adalah 2 pangkat 2K ditambah 1 ya. Ditambah 2 kan mintanya tambah 2. Nah, kemudian sisanya kan plus 2 tuh. Nah, berarti dikali dengan 2 pangkat 2. Nah, ini kan 2K plus 2 dan ini 2. Jadi 2 tambah 2, 4 ya. Nah, sama dengan 5X. Oke. Kenapa dengan demikian? Karena ini biar kita arah bawahnya ke sini. Nah, ini 3 pangkat 2X, ini 2 pangkat 2K plus 2, dan sudah sesuai. Tapi di sini ada angka ini. Nah, ini yang bikin tidak sama. Nah, gimana caranya? Nah, ini kreativitas kalian ditentukan atau diuji. Di sini kan hasilnya tentu adalah 9 ya. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2K dikali dengan 9. Nah, ini juga sama. 2 pangkat 2K ditambah dengan 2 dikali dengan 4 tentunya ya. Sama dengan 5X. Kita cek ya. Kelipatan 5 ya maksudnya.
9 itu hubungannya apa dengan 4? Nah, kita cek. 9 itu tentunya kita paham adalah 5 tambah 4. Nah, ini paling gampang. Nah, jadi kan gampang tuh ya. Ditambah 2 pangkat 2K ditambah dengan 2 dikali dengan 4. Nah, ini berarti kalau ini kita kalikan secara pelangi, berarti ini kan 5 dikali 3 pangkat 2K ditambah dengan 3 pangkat 2K dikali dengan 4. Nah, ini penulisannya mau di depan belakang kalau perkalian nggak masalah ya. Ditambah 2 pangkat 2K ditambah dengan 2 dikali dengan 4 sama dengan 5X. Oke? Sampai di sini semoga paham. Kita cek ini sama-sama memiliki pangkat, kelipatan 4. Nah, ini sama-sama punya kelipatan 4. Maka ini bisa kita faktorkan. Yang depan adalah 5 dikali 3 pangkat 2K ditambah dengan 4. Nah, ini sama-sama punya 4 ya. Dalam kurung 3 pangkat 2K ditambah 2 pangkat 2K plus 2. Yang ini ya. Sama ini. Kurung tutup. Apakah kelipatan 5X? Kita cek ya. Nah, ini jelas kelipatan 5X karena ada angka 5. Nah, oke. Yang ini jelas sesuai dengan hipotesa. 3 pangkat 2K ditambah 2 pangkat 2K plus 2 adalah kelipatan 5. Jadi jelas pembuktian bahwa nomor 4 terbukti benar. Oke. Lanjut ke soal terakhir. Pembahasan kita terakhir di part yang pertama. Buktikan bahwa n pangkat 3 ditambah dengan 2n habis dibagi dengan 3 untuk n bilangan asli. Jadi di sini soalnya saya buat masih bilangan asli. N-nya berarti karena di bilangan asli maka kita coba n-nya masih 1 saja ya. Nah, ini kalau kalian mau mencoba angka lebih dari 1 silakan, nggak masalah. Berarti ini jadinya adalah 1 pangkat 3 ditambah 2 kali dengan 1. Apakah nanti kelipatan 3? Nah, jelas ya. Ini 1 ditambah dengan 2 sama dengan 3. Maka jelas 3 merupakan kelipatan 3. Oke. Lanjut kita cek. Kita ganti warna dulu. Kita cek nomor 2-nya. Nah, N sama dengan K. Kita buat hipotesanya ya. Berarti K pangkat 3 ditambah dengan 2K. Ini merupakan kelipatan 3. Nah, ini jadi hipotesa. Hipotesis, sama lah. Nah, ini sebuah hipotesa yang dianggap benar pernyataannya. Berarti untuk nomor 3-nya adalah N sama dengan K plus 1. Kita harus menguji apakah sesuai dengan hipotesa. Berarti ini jadinya adalah K plus 1 dipangkatkan dengan 3. Ditambah dengan 2 dikali dengan K plus 1, itu apakah kelipatan dari 3X? Nah, ini. Jadi di sini kalian dituntut untuk lebih variatif atau lebih kritis dalam berpikir ya. Nah, ini K plus 1 pangkat 3. Nah, ini kalau kalian mempelajari di kelas 9, itu ada teorema bilangan Pascal. Nah, itu bisa kalian gunakan. Atau kalau kalian malas menggunakan Pascal ya bisa menggunakan perkalian biasa ya, berarti K plus 1 dikali dengan K plus 1 dikali dengan K plus 1, jadi 3 kali dengan menggunakan perkalian pelangi. Nah, kalau kalian menggunakan teorema Pascal maka kalian akan mendapatkan bentuk K pangkat 3 ditambah dengan 3K kuadrat ditambah dengan 3K ya, 3K plus 1 pangkat 3 itu 1. Oke. Nah, ini yang kita dapatkan. Kemudian yang bagian belakangnya 2K dikali dengan 2 kali 1 berarti 2 ya, berarti 2K plus 2. Apakah ini kelipatan 3? Nah, yang pertama kita kelompokkan dulu yang sesuai dengan hipotesa. Yang sesuai dengan hipotesa adalah 3 pangkat K dengan 2K. Nah, ini berarti 3 pangkat K ditambah dengan 2K. Ini adalah sesuai dengan hipotesa. Karena ini benar. Kemudian berarti sisanya adalah dengan 3K kuadrat, 3K, kemudian 1 tambah 2, 3. Berarti sama-sama punya 3 ya. Berarti kita faktorkan 3-nya. Berarti K kuadrat ditambah dengan K ditambah dengan 1. Apakah kelipatan 3? Jelas benar ya. Ini merupakan kelipatan 3 karena sesuai dengan hipotesa, dan ini kelipatan 3 karena ada angka 3-nya. Jadi ini adalah kelipatan 3. Jadi pernyataan untuk nomor 5 pun adalah benar. Jadi semoga ini menjadi
video referensi kalian untuk belajar tentang induksi matematika. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya namanya berbagi untuk menginspirasi.